أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Hadis yang ketujuh berkenaan dengan wanita uzur dan junub. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqra al-haidu wala junubu syai'an min al-Qur'an. Hadis riwayat daripada Imam Tirmidzi dan juga riwayat daripada Imam Abi Daud. Jelas supaya tidak jadi masalah atau tidak dipersoalkan. Allah ya. Yang pertama, kalau memang dengan kita akan menerima hukum karena sesuai dengan pandangan logik kita, maka kita gunakan untuk kita memahami hadis yang diriwayatkan di sini, larangan wanita uzur dan seseorang dalam keadaan junub untuk membaca Al-Quran. Kumpulan yang pertama daripada masyarakat ada masalah, sebab ini adalah ketetapan daripada hukum Allah yang dengan kita harus mengucapkan sami'na wa ata'na. Perempuan di waktu dalam keadaan junub, laki-laki di waktu dalam keadaan junub, perempuan di waktu dalam keadaan uzur, lebih lagi kalau pada waktu dalam keadaan nifas. Tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran. Tapi ada sebagian karena sudah punya kebiasaan sebelum tidur baca ayat kursi, baca amanah Rasul, qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Ataupun juga ada dengan sebahagian seperti larangan wanita uzur masuk ke dalam masjid karena sudah terbiasa beriktikaf di masjid, maka pada saat menemukan larangan yang semacam itu, hati kecilnya menolak. Tahu itu adalah merupakan ketetapan daripada hukum, tapi berat untuk diamalkan. Kenapa? Mungkin disebabkan iman dan yakin yang mantap tadi itu senantiasa teringin dan selalu ingin membaca Al-Quran, sehingga mempertanyakan, memangnya kenapa sampai perempuan uzur tidak boleh membaca Al-Quran, sedangkan itu adalah kitabullah. Bukan memangnya kenapa. Tidak selayaknya dengan kita mengatakan kenapa kalau pada saat dengan kita dihadapkan dengan ketetapan hukum daripada Allah. Kenapa itu ditujukan kalau undang-undang itu buatan daripada manusia? Kalau Allah yang mengatur, kalau Allah yang berkehendak dan juga Allah yang menetapkan, berarti kewajiban yang harus kita perlihatkan, sikap yang patut untuk kita perlihatkan adalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan juga perlu kita ketahui pada saat wanita dalam keadaan uzur yang walaupun terhalang daripada sembahyang, terhalang daripada puasa, terhalang daripada tilawatil Quran sepanjang tidak kurang daripada seminggu, 10 hari, setengah bulan sekalipun, ulama mengatakan amal ubudiyahnya, kebaikannya boleh tetap stabil asalkan dengan perempuan tadi itu restu dan ridha dengan kehendak Allah. Yang walaupun pada waktu dia tidak sembahyang, yang walaupun di waktu dia uzur, kita juga seperti itu. Katakan saja yang kalau pada saat dengan kita tidak boleh melaksanakan salat berjamaah. Ada pendapat sebagian daripada ulama mengatakan yang akan tetap mendapatkan pahala kalau memang dia terbiasa untuk melaksanakan salat berjamaah. Ada pendapat mengatakan asalkan ada niat untuk melaksanakan salat berjamaah, tapi justru kemampuan yang tidak menunjang.
disebabkan kena sakit, akhirnya dia tidak boleh melaksanakan salat berjamaah, tidak boleh bertahajud, tidak boleh bersedekah, dan tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang walaupun tidak dilaksanakan tapi tetap mendapatkan ganjaran pahala yang cukup daripada Allah. Allah berfirman, "Uktubu li 'abdi ma kana ya'maluhu fi sihhatihi wa fi dari iqamatihi." Ini kepada seorang hamba yang sakit dan juga dengan seorang hamba yang bermusafir. Tulis ganjaran pahala kepada hambaku seperti pada waktu dia sehat dan juga seperti pada waktu dia sedang bermukim. Jadi waktu kita musafir, kadang-kadang waktu kita musafir kita tidak boleh tahajud, wirid zikir amalan kita karena kita dikejar waktu. Yang biasanya dengan kita selepas maghrib kita baca ratib al-haddad, baca yasin, baca tabarakan muluk, baca waqiah, tapi pada waktu kita musafir terhalang kita dengan ibadah-ibadah yang seperti itu. Tetap saja pahala kita stabil, sedikit pun tidak berkurang. Macam itu juga dengan muslimat, asalkan pasrah dan terima takdir kehendak Allah. Makanya kemarin saya katakan menjawab pertanyaan daripada akhwat kita di UKM tentang bagaimana kalau pada waktu udzur, bagaimana kalau dengan perempuan tadi itu menggunakan obat-obatan tertentu, pil apa saja, obat apa saja untuk menyekat haid supaya dengan udzurnya dapat dielakkan, supaya puasa bulan Ramadan tetap cukup hitungannya 30 hari. Jadi kalaulah ada yang berbuat semacam itu, kalau seandainya tidak ada efek sampingnya, tidak ada kesan negatifnya, sekalipun tetap saja dengan yang tidak puasa 10 hari, puasanya hanya 20 hari saja, sedangkan yang 10-nya diqadha pada hari yang lain, insya Allah dia seperti dengan perempuan yang melaksanakan puasa genap 30 hari. Kenapa? Sebab yang punya kehendak di sini bukan kita. Yang berkehendak di sini adalah Allah. Dia haid, dia udzur, dia dalam keadaan sakit, semuanya itu daripada Allah Jalla wa Ala. Jadi dengan kita taslim, tafwid dan juga pasrah dengan keadaan. Satu, untuk memahami hukum supaya jangan sampai dipandang sama, sahkah kira-kira sembahyang dengan poesi? Sahkah kira-kira sembahyang dengan qasidah? Sahkah kira-kira sembahyang dengan lantunan madaih nabawiyah? Ya bna Abdillah ya amani ya maladzal khaifir wajli nadratan ya akraman rusuli wa bighausil hullani uqadi. Amin. Misalnya ganti daripada Fatihatul Kitab, tidak sah. Lawa macam manapun lagunya, busyra lana ninnal muna zanal ana wa falhana wad dahru anjaza wa'dahu wal bishru adhamu lana busyra lana ninnal muna zalal ana wa falhana. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Tetap sembahyangnya tidak sah. Kira-kira bacaan yang mana yang pada tiap hurufnya ditulis 10 kebaikan? La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Yang tiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan itu adalah Al-Quran. Yang wajib dibaca pada waktu kita sembahyang itu adalah Al-Quran. Yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah pada waktu kita melantunkannya lebih daripada segala-galanya itu adalah Al-Quran. Nah, kalau macam itu tak boleh. Kalau dengan Al-Quran disamakan dengan poesi, poesi silahkan saja di waktu udzur, silahkan saja di waktu dalam keadaan janabah. Tapi kalau dengan Al-Quran tidak boleh. Jadi dengan beberapa pertimbangan atau dengan bahasa logik yang kita perbandingkan tadi. Itu untuk hadis yang ke-8. 7. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqra al-junubu la yaqra'ul qur'ana al-junubu walal haid. Hadis yang berikutnya, ja'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura.
Nabi kita pesankan kepada kita agar ada habuan sembahyang yang kita kerjakan di rumah kita. Jangan sampai tempat kediaman kita itu laksana kubur. Di kubur kita tidak sembahyang. Aktiviti-aktiviti ibadah seperti sembahyang kita tidak laksanakan di atas kubur. Maka jangan sampai rumah kita sama dengan kubur. Rumah kita untuk kita berehat, untuk kita makan minum, untuk kita bersama anak keluarga, untuk kita bersama anak cucu, untuk keperluan yang kita perlukan. Banyak di antara daripada keperluan yang kita perlukan itu yang kita laksanakan di rumah, seperti memasak, makan dan minum. Jadi apakah kira-kira nasib daripada batu, sirtu, kayu, paku, besi, atau peralatan atau bahan material yang daripada kumpulan bahan material tadi itu menjadi rumah, apakah nasibnya hanya untuk tempat tidur kita? Ya memang positif dan bagus. Paling tidak dia bagi pelindungan kepada kita, sehingga dengan kita dapat berteduh, sehingga dengan kita dapat bernaung di tempat kediaman kita. Dia juga ada andil untuk kesehatan kita, ada andil untuk kemudian kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Tapi kalau dia juga sebagai saksi, patutlah sekali-sekala bukannya menyaksikan kita pada waktu kita tidur, menyaksikan kita pada waktu kita makan, menyaksikan kita pada waktu kita menonton, menyaksikan kita pada waktu kita dengan keluarga atau bersama pasangan kita. Dia juga menyaksikan kita pada waktu kita berubudiyah, beribadah kepada Allah. Seronok mereka. Ingat firman Allah yang berbunyi, memberikan tanggapan atau juga mengomentari, komen, taklik, takib kepada kematian Fir'aun. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu. Kematian daripada Fir'aun tadi itu sama sekali tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Ulama mengatakan, dan itu daripada hadis, tiap tempat ibadah yang kita tempati itu akan menjadi saksi kepada kita nanti pada hari kiamat, dan menangisi kita pada waktu kita tinggalkan. Tuh di sudut situ, sudut sana, pojok sini. Makanya ulama mengatakan istitatul makan, istitanul makan. Ada istilah hukumnya makruh. Maksud istitan senantiasa selalu di situ saja terus-terusan. Jadi sembahyang sunat situ, pindah sana, jangan terus-terusan di tempat yang sama, kecuali kalau untuk mufti, untuk ulama itu oke. Jadi kalau untuk ulama susah dicari kalau berpindah-pindah daripada tempat ke tempat. Untuk mufti susah dicari kalau berpindah daripada lokasi kepada lokasi. Tapi selain daripada mufti, sepatutnya lah dengan kita memberikan peluang kepada tempat untuk menjadi saksi dengan ibadah yang kita laksanakan. Lebih-lebih lagi kalau dihitung-hitung, Masya Allah, Tabarakallah, di USG saja rumah sudah 1 poin sekian, Jidulutong 1.3, 2.1, Shah Alam sudah di atas daripada 1 juta, Subang sudah di atas daripada 1 juta, Jalan Duta 5 juta, 6 juta, 7 juta, mahal. Bahkan rumah yang semahal itu ternyata tidak pernah menjadi saksi kepada kita dengan amal ibadah yang kita laksanakan. Itu maksud daripada hadis. Jangan sampai nasib rumah tidak jauh berbeda dengan kubur. Kalau kubur kita tidak sembahyang di atas kubur, tapi kalau dengan tempat kediaman, berapa belanja, berapa duit, berapa waktu yang kita habiskan untuk kita membeli rumah. Jadi berikanlah juga kesempatan kepada rumah. Satu, untuk memuliakan tempat. Yang kedua, untuk memperbanyak saksi. Kemudian yang ketiga, untuk menurunkan keberkatan, ketenangan, rahmat, kebahagiaan kepada ahli bait. Ngek keyboard. Run dengan kita, dengan gambus, dengan drum, dengan hiburan. Kadang-kadang pada hari jadi jemput teman-temannya untuk memadamkan lilin yang ke-79. Happy birthday to you, sana helwa ya jamil, sana helwa ya jamil. Tuan dah habis gigi dah, tapi masih juga nak tiup lilin.
Itu budaya dari mana? Itu bukan budaya kita, itu bukan ajaran agama kita. La tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin. Kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang yang terdahulu. Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi kita bersabda, siapa lagi selain daripada Yahudi dan Nasrani? Berhari jadi silakan, berulang tahun silakan, hari jadi, hari kawin, hari perusahaan, hari buruh, hari anak, hari bapak, hari ibu, hari apa lagi sebutkan saja hari-harinya, silakan, tapi dengan cara yang masyru', dengan perkara yang dibolehkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi bukan tidak boleh dengan kita memberikan sedekah potong kik, silahkan saja, tapi dengan lilin yang dinyalakan, umur 80 lilin ditiup tingginya 80 tingkat ke atas, pakai tangga lagi untuk kita memotongnya. Itu ajaran daripada mana? Sedekah, oke. Mana dalilnya? Nabi kita bersabda, puasa pada hari Senin, dzalika yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari jadi dan juga hari kelahiranku. Tidak ada larangan dengan kita memperingati hari jadi, tapi dengan catatan yang kita sebutkan tadi. Catatannya secara masyru' ikut pedoman hukum. Nah, jadi supaya suasana di rumah bening. Kadang-kadang orang kita punya pahaman katanya tiang tuh buat pikiran atau buat hati jadi panas. Jadi besi-besi ini ada satu besi yang tidak betul. Itu besi itu kena dibuang dulu. Itu yang menyebabkan di rumah senantiasa begaduh, berkelahi, senantiasa suasana tidak keru-keruan, dengan istri tidak pernah akur, dengan anak keluarga tidak pernah harmoni, kehidupan senantiasa gersang. Ini disebabkan karena ada makhluk halus, ini disebabkan karena ada besi yang tidak bagus, ini macam-macam khurafat. Buat sembahyang, baca Yasin, tasbih, tahmid, tahlil, hasbi rabbi jallallah, zikir sampai menangis. Dia semakin lama, semakin menyentuh, dan semakin terasa dekat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita cari dari celah-celah mana. Mungkin pada waktu kita sembahyang, mungkin pada waktu kita berdoa, mungkin pada waktu kita berzikir, mungkin juga pada waktu kita merintih-rintih di malam hari, semuanya sedang tidurnya kita bangun dengan lantunan takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca. Kalau orang Mesir, di antara daripada kelebihan yang mereka miliki adalah riqqatul qulub. Cepat terpancing, cepat tersentuh, dan hati jadi tergugah. Perasaan mereka cepat tergugah. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari kami berkata kepada neraka jahanam, apakah awak sudah penuh? Jadi kata neraka jahanam menjawab, apa ada lagi yang nak ditambahkan? Apa ada lagi orang-orang yang mau dimasukkan? Tuh, pertama bening, suasana jadi bening. Jamaah yang ratusan ribu tadi itu di Masjid Sayyidina Amru, Syekh Muhammad Jibril yang membaca. Itu bacaan yang pertama. Dia ulang balik dengan lantunan suara lebih keras. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Yang ketiga, udah seperti itu. Rasanya saya pernah sekali sembahyang di dalam, kalau saya katakan 50.000 orang yang terisak-isak menangis tidak salah. 50,000 wahid baki di dalam masjid. Kenapa? Pertama menghayati, yang kedua ada suasana, yang ketiga memang mereka memiliki hati yang lembut. Orang Mesir senang hura-hura, humor, atau juga kita sebut bercanda, senang. Tapi yang walaupun seperti itu ada riqah. Kita tidak demikian, kita terlampau serius. Kita serius, kita takna yang tidak keru-keruan itu kita takna. Kadang-kadang kalau ada orang yang agak lucu sikit pun kita diam saja, nampak kelihatan tegang, serius saja. Seperti Israel alaihissalam, atau juga seperti penjaga neraka itu Syekh Malik. Jadi kita seperti Ridwan lah, penyunyum.
Nabi kita bersabda, wa tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyuman kamu di hadapan saudara kamu itu adalah sedekah. Cukup. Kesimpulannya, buat sembahyang sunat, zikir tasbih, amalan bukan hanya pesta, bukan hanya dangdut, bukan hanya menonton, bukan hanya hiburan, tapi juga rumah mendapatkan habuan daripada ibadah kita secara khusus dengan sembahyang. Kenapa? Sebab kalau dengan zikir satu daripada sekian, kalau dengan tasbih satu daripada sekian, tapi kalau dengan sembahyang di sana terhimpun tidak kurang daripada 340 macam ibadah. Ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir, ada hauqalah.